Hai sahabat remaja, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya Yusuf Cahyapurnomo. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan duniamu, dunia remaja. Nah, kali ini dengan topik memilih jurusan yang tepat. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kamu bingung tentang arah hidupmu. Saat ini sudah SMA dan kamu bimbang nanti akan masuk jurusan apa atau kuliah di mana. Kamu mencemaskan masa depanmu. Teman-temanmu ada yang sudah jelas mau masuk jurusan apa dan masuk kuliah fakultas apa dan di mana. Tetapi juga mungkin ada teman-temanmu ya yang memiliki kebingungan yang sama seperti dirimu. Sama-sama bingungnya sampai saat ini. Hal yang jelas adalah jika kamu melanjutkan studimu, sekolah, kuliah, ada sesuatu yang pasti akan kamu dapatkan. Dan yang kamu dapatkan adalah, pertama, kamu akan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yang pasti itu akan memperkaya kehidupanmu. Itu pertama. Ya. Kedua, kamu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yang akan membuka banyak pintu untukmu. Itu kedua. Yang ketiga, kamu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, kamu akan mendapatkan uang yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhanmu. Nah, untuk sampai di sana, saat ini yang perlu kamu pikirkan adalah, ini bagaimana ya menentukan jurusan yang tepat? Dan selanjutnya, kuliah yang tepat buatmu itu ada di mana? Ada beberapa hal yang memang perlu kamu pertimbangkan ya. Nah ini, pertama, satu hal yang penting adalah soal tujuan akhirmu. Wah agak sulit ya, ini apa maksudnya ya? Kamu perlu memikirkan ya, kamu perlu memiliki mimpi yang jelas soal hidupmu. Mau ke arah mana hidupmu? Ya, dengan membayangkan sedetil mungkin tentang tujuan akhir, kamu akan jadi tahu langkah-langkah kecil apa yang harus kamu ambil di hari ini dan selanjutnya. Apa yang harus kamu siapkan, apa yang harus kamu lakukan, itu nanti akan menjadi lebih konkret dan lebih jelas kalau itu kamu lakukan. Jadi, ingat-ingat kembali, apa cita-cita, apa impianmu, apa tujuan akhirmu. Mau jadi apa kamu kelak di kemudian hari. Nah, bagaimana ini caranya? Nah, caranya adalah lihat kembali ya, misalkan kamu punya catatan-catatan yang kamu tuliskan di masa lalu tentang keinginanmu di masa depan, atau kamu pernah mendengar dari orang tuamu bahwa sejak kecil kamu ingin jadi orang dengan profesi tertentu, atau orang tuamu mengatakan bahwa kamu suka sekali kalau melakukan kegiatan tertentu, suka sekali memimpin, suka sekali ngomong di depan banyak orang. Nah, itu bisa menjadi petunjuk awal untuk mengarahkan diri ke masa depan melalui catatan, melalui cerita orang tua. Cita-cita itu seperti tiang, ya, ini ibaratnya. Cita-cita itu seperti tiang yang diikatkan dengan tali panjang. Ujung tali itu adalah kamu yang memegang sekarang tali itu. Tali itu panjang dan kamu bergerak maju memegang tali itu untuk menjadi lebih dekat dengan tiang itu. Mungkin suatu waktu kamu bisa terlempar jauh karena ada peristiwa tragis yang membuat kamu jauh dari tiang itu. Tetapi ingat ya, kamu kan masih memegang tali itu. Jadi kamu bisa terus mendekati tiang itu dengan tali. Itulah cita-cita yang kuat. Nah, ini ada contohnya. Sebagai contoh pertama ya, tentu kalian tahu ya, Neil Armstrong salah satu orang yang pertama pergi ke bulan. Ini komentar dia. Sejak saya berumur 12 tahun, saya bermimpi akan melakukan sesuatu yang penting di bidang penerbangan. Jadi cita-citanya sudah sejak kecil. Itu contoh pertama. Kedua adalah Walt Disney. Kamu tentu tahu Disneyland, Mickey Mouse, Donald Bebek, Goofy, dan lain sebagainya ya. Inspirasinya dari Walt Disney. Walt Disney ini adalah guru yang hebat tentang mimpi atau cita-cita. Masa kecil, Walt Disney itu hidup di lingkungan yang banyak hewan, peternakan, dan dia hidup di Amerika.
Sejak kecil, Walt Disney ini suka menggambar. Saking sukanya menggambar, di mana-mana, dan orang tuanya pernah memarahinya karena dia menggambar di banyak tempat ini. Jadi orang tuanya marah. Nah, kebetulan bibinya melihat potensi dan bakat ini, lalu membelikan papan tulis kecil dan sekotak krayon. Nah, bakat ini terus dikembangkan oleh dia terus menggambar, dan ketika dia SMA, dia 3 kali seminggu belajar dari kartunis profesional Akademi Seni Rupa. Dan Walt Disney akhirnya punya mimpi, aku akan jadi seniman. Dan memang ya, dia kemudian jadi seniman, menciptakan karakter Mickey Tikus, Donald Duck, Donald Bebek, dan lain sebagainya. Mimpi atau cita-citanya Walt Disney ini ternyata juga berkembang ya. Aku akan membuat orang menjadi lebih bergembira dengan membangun taman bertema dan kota masa depan. Nah, kenapa sih kok dia punya mimpi berikutnya, cita-cita berikutnya? Nah, idenya dari sini nih. Walt Disney ini bersama kakaknya sudah punya anak. Mereka membawa anak-anak mereka berjalan-jalan di sebuah karnaval atau sirkus pada zaman itu ya. Mereka ingin membuat taman bermain untuk anak-anak yang dan keluarga yang permanen tanpa ada hal negatif di taman. Karena mereka melihat bahwa karnaval, sirkus pada waktu itu sering berpindah. Atraksi-atraksinya itu tidak disarankan sebenarnya ditonton oleh anak-anak. Jadi mereka kemudian punya mimpi bahwa ini perlu ada tempat untuk orang tua dan anak untuk bisa menikmati berbagai hal, dan hasilnya adalah mimpinya kemudian diwujudkan. Sekarang itu Disneyland ada di mana-mana. Kalau orang di sana itu orang bisa menikmati dan betah di sana. Nah, ini kekuatan dari cita-cita. Ya, contohnya ada 2. Yang kedua adalah bakat, minat, dan kemampuan. Nah, coba perhatikan. Bakat adalah seberapa cepat atau mudah kamu mampu belajar sesuatu di masa depan. Ada orang yang mudah dan cepat sekali mengerjakan matematika. Ada orang yang mudah, cepat sekali melakukan gerakan tarian-tarian, dan itu bisa luas sekali. Ada orang yang mudah dan cepat sekali dalam hal yang terkait dengan bahasa. Itu pertama ya, bakat. Yang kedua adalah kemampuan. Apa yang kamu mampu tunjukkan sekarang ini? Keunggulan apa yang kamu miliki, atau apa kelebihan yang kamu miliki? Dan apa yang membedakan dirimu dengan orang lain? Nah, kelebihan ini bisa berkaitan dengan pendidikan. Ya. Kamu punya pendidikan yang berbeda, keterampilan yang berbeda. Misalkan, aku unggul di pelajaran matematika, aku unggul di bahasa. Aku punya prestasi ini di lomba-lomba di bidang suara, bernyanyi, vokal grup, dan lain sebagainya. Nah, itu kemampuan. Yang ketiga adalah minat. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk tertarik atau senang dengan suatu macam pekerjaan atau tugas jabatan. Kamu mungkin tertarik atau senang dengan benda, misalnya membongkar peralatan elektronik, atau mungkin kamu tertarik atau senang berhubungan dengan orang, dan sebagainya. Itulah minat. Bakat minat ini bisa kalian peroleh di mana? Nah, kalian bisa tes di sekolah melalui guru BK. Tapi juga mungkin teman-teman bisa datang ke psikolog. Nah, cara ngeceknya sebenarnya bakat itu seperti apa sih? Misalkan, selama 12 tahun, 17 tahun ini hidup kamu, bahwa kamu itu paling menyukai tertentu. Misalkan asik dengan kegiatan apa. Itu bisa memberikan gambaran awal bakat dan minatmu. Itu kedua ya. Yang ketiga adalah kepribadian. Kamu bisa mengenal kepribadianmu melalui tes. Informasi tes sederhana dari internet. Ada banyak alat ukur sederhana untuk tahu kepribadianmu. Misalkan, tes temperamen. Dan di temperamen itu, di tesnya itu akan dikaitkan dengan pekerjaan yang tepat untuk temperamenmu. Nah, selain itu, kamu sebenarnya juga bisa datang ya ke psikolog untuk tes kepribadian. Apa gunanya kepribadian ini? Nah, kepribadian tertentu itu bisa menjadi pertimbangan untuk kepribadian, untuk pekerjaan yang tepat dengan kepribadian itu. Yang keempat adalah nilai-nilai di sekolah. Itu juga bisa menjadi pertimbanganmu untuk masuk ke jurusan tertentu atau fakultas tertentu. Cek nilai-nilai apa yang tinggi, nilai-nilai apa dan pelajaran apa yang kamu sukai. Yang terakhir, kelima adalah masukan dari profesional, misalkan psikolog, guru BK, orang tua. Ya. Di sekolah bisa kamu mendapatkan informasi tentang bakat, minat,
nilai, dan kamu bisa diskusi dengan gurumu. Kamu juga bisa datang ke psikolog untuk mengetahui bakat, kepribadian, minat, dan penjurusan. Itu bisa kamu dapatkan, baik di sekolah maupun ke psikolog. Hasilnya bisa sebagai salah satu pertimbangan untuk memilih penjurusan di SMA, dan mungkin juga untuk fakultas nanti kalau di kemudian hari lulus SMA dan saya akan kuliah. Sebagai akhir dari sesi ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita pelajari bersama. Lihat kembali cita-citamu, gali bakat minatmu, kemampuanmu, lihat kembali nilai di sekolah, dan pertimbangkan masukan-masukan guru, masukan psikolog, masukan orang tuamu, sehingga itu akan membuat kamu makin jelas jurusan apa yang memang kamu bisa tekuni, kuliah nanti di kuliah fakultas apa. Itu kesimpulannya. Saya akhiri dengan terima kasih sudah bergabung di dalam program Sahabat Remaja. Silakan like, subscribe channel ini, dan jangan lupa share juga dengan sahabat remaja lainnya.